Eksplorasi gua bukanlah sebuah hobi yang banyak digemari orang-orang. Tidak banyak orang mau berusaha payah menghadapi pengapnya gua dalam keadaan sempit, pengap, dan tertekan. Namun tidak bagi John Edward Jones alias Joe yang sejak kecil amat menggemari hobi ini. Musibah itu dimulai 24 November 2009. Kala itu, Joe Jones tiba bersama keluarganya di sebuah gua bernama Luti Putih di negara bagian Utah, Amerika Serikat. Dengan memanfaatkan libur Thanksgiving, sempit dan pengapnya gua bukanlah hal yang asing baginya. Karena sejak kecil Joe bersama keluarganya sudah terbiasa melakukan eksplorasi gua, mengagumi kerumitan dan tergila-gila dengan adrenalin yang ditimbulkannya. Sudah bertahun-tahun berlalu semenjak terakhir kali Joe merangkak menjelajahi gua ini. Takdir menuntun dia dan para saudaranya kembali ke gua ini bukan sebagai anak-anak lagi, melainkan pria dewasa dengan seorang istri yang baru saja dinikahinya. Awalnya, setelah masuk merangkak ke dalam mulut gua, Joe memutuskan untuk masuk ke bagian lorong gua yang dikenal dengan nama Birth Canal atau saluran kelahiran. Bukan tanpa alasan gua ini dinamakan demikian. Suasana sempit, gelap, dan klaustrofobiknya amat sangat luar biasa. Sehingga di antara para penjelajah gua, Birth Canal adalah tantangan yang sangat hebat. Joe dan para saudaranya yang memenuhi kualifikasi dari pemerintah setempat ingin menguji keberaniannya di sana. Lagi pula, kenapa tidak? Beberapa orang memang sudah berhasil. Sayangnya ketika tengah merangkak masuk lebih dalam ke dalam gua tersebut, ia salah mengambil belokan. Ketika seharusnya ia berbelok ke kiri untuk mencapai Birth Canal, yang ia lakukan adalah justru mengambil jalan ke arah kanan. Sejenak mari kita bayangkan situasi Joe di dalam gua. Sempitnya lorong memaksa dia untuk lebih mendorong dirinya, tidak dengan cara merangkak lagi, melainkan menggunakan pinggang, perut, bahkan jemari tangannya untuk mendorong tubuhnya senti per senti ke dalam gelap dan ketidakpastian gua. Tentu saja semua itu dilakukan dengan pencahayaan yang sangat terbatas. Kemudian ketika ruang yang dijelajahinya semakin sempit dan menurun, dia menyadari sesuatu yang mengerikan dan fatal telah terjadi. Joe menyadari lorong gua yang dilaluinya sekarang menjadi terlalu sempit untuk berbalik. Posisi yang menurun membuat Joe juga tak mampu mundur. Ketika Joe mencoba masuk ke celah menurun itu, Joe menggunakan teknik menahan nafas agar volume dadanya mengecil sehingga bisa masuk. Kemudian ketika Joe mengambil nafas kembali, tentu saja dadanya mengembang lebih besar di celah yang pada saat tadi dimasuki saja sudah sangat sempit. Josh, sang adik yang ikut bersama dengan tim penjelajah, mengetahui ada yang tidak beres. Dia menyadari bahwa kakaknya telah terjebak. Selagi mencari cara untuk menyelamatkan Joe, dia menghibur kakaknya dengan sibuk mengalihkan perhatian tentang hal-hal apa saja yang akan Joe lakukan setelah berhasil keluar. Ketika Josh berusaha menarik kakinya, usaha ini menemui kegagalan yang membuat posisi Joe semakin terjebak lebih dalam lagi dari posisinya semula. Dengan panik, Josh, sang adik, segera keluar untuk mencari bantuan. Walaupun tentu saja dia sadar sepenuhnya, usaha penyelamatan tidak akan mudah dilakukan, mengingat lokasi gua yang cukup terpencil dengan kedalaman gua yang cukup dalam. Ketika anggota tim penyelamat tiba, salah seorang di antaranya adalah seorang wanita bernama Susie Motola. Joe sudah terjebak selama 3,5 jam dan kala itu waktu menunjukkan jam 12 malam. Karena posisi Joe yang terbalik, maka yang bisa Susie lihat hanyalah sepasang sepatu saja. "Hei, kami akan berusaha menyelamatkanmu, kawan," ujar Susie yang dijawab oleh Joe dengan suara amat lemah. "Hei Susie, terima kasih sudah datang, namun aku benar-benar ingin segera keluar." Sekitar 24 jam kemudian, lebih dari 100 anggota tim penyelamat datang, berusaha membebaskan Joe dari gua tersebut. Mereka berencana menggunakan sistem katrol dan tali yang cukup rumit untuk menyelamatkan nyawa pemuda tersebut. Tim ini adalah tim yang telah terlatih melakukan tindakan penyelamatan di dalam gua, setelah sebelumnya berhasil menyelamatkan seorang anak kecil dengan menggunakan prosedur yang kurang lebih sama. Tentu saja Joe akan lebih sulit diselamatkan, mengingat ukurannya yang jauh lebih besar. Waktu berjalan dengan pasti dan Joe masih saja terjebak dalam kondisi gua yang sempit, sehingga membuatnya kesulitan bernafas.
Tidak hanya itu, Joe berada dalam kondisi terbalik dengan bagian kepala di bawah. Kondisi tersebut menimbulkan stres yang teramat besar bagi tubuh Joe karena cairan tubuhnya termasuk darah terus mengalir ke bagian kepala. Selain waktu, gravitasi juga kini adalah musuhnya. Jantungnya tentu saja harus bekerja super keras untuk memompa darah agar tidak menumpuk di bagian otak. Secerca harapan muncul ketika akhirnya sistem katrol telah siap. Namun begitu diikatkan di kaki Joe dan ditarik, Joe menjerit kesakitan. Rupanya posisinya sangat terjebak sehingga menyebabkan kaki Joe terbentur dengan langit-langit gua. Para penyelamat akhirnya tiba pada kesimpulan mengerikan bahwa usaha ini akan sia-sia saja. Apabila diteruskan ditarik, kaki Joe akan patah, dan pada kondisi selama itu, shock dan trauma yang disebabkan kaki patah akan membuat Joe tewas seketika. Pada tengah malam sehari setelah ia terjebak, Joe tidak lagi merespon panggilan yang dilakukan oleh tim penyelamat. Joe akhirnya dinyatakan meninggal karena gagal jantung. Tubuhnya akhirnya tak mampu lagi menahan beban kuat akibat posisinya yang terbalik. Belum lagi ditambah tekanan yang menimpa paru-parunya yang terhimpit. Atas persetujuan keluarganya, tubuhnya ditinggalkan begitu saja di sana. Sebab ditakutkan akan jatuh korban dari tim penyelamat apabila mereka dipaksa untuk mengevakuasi jenazah Joe. Sebagai peringatan, dibuatlah sebuah plakat untuk menghormati kenangan yang ditinggalkan Joe bagi keluarganya. Plakat tersebut juga menjadi pengingat memori kelam dan tragedi yang kini terkubur dalam gua tersebut. Pemerintah Utah bergerak cepat dengan menutup gua itu untuk selamanya dan melarang siapapun untuk memasukinya demi mencegah insiden yang sama terulang kembali. Dulu Gua Nutih Putih bisa dikunjungi sekitar 25.000 wisatawan. Namun sekarang tempat tersebut menjadi wilayah terlarang dengan reputasinya yang sangat menakutkan sebagai pengundang maut. Tempat di mana Joe terjebak sekarang ditutup oleh semen dan beton. Pada 2016, seorang sutradara bernama Isaac Halasima membuat film tentang Joe Jones yang berjudul The Last Descent. Tentunya, kita tak perlu melihat langsung penderitaan Joe di layar lebar untuk dapat membayangkan seperti apa mimpi buruk yang dialami karena terhimpit di dinding batu gua yang sempit tanpa ada sedikit pun ruang untuk bernapas.